Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bapak Ayo yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya. Pada hari ini hari Minggu, pas kebetulan hari libur, aktivitas kita seperti biasa, petani desa akan memberikan inspirasi ataupun memberikan edukasi tentang bagaimana kehidupan para petani desa ketika beraktivitas dalam kesehariannya. Untuk kali ini Bapak Oyot akan mencoba untuk ke kebun, yaitu mengambil singkong ya, karena singkong itu suatu tanaman yang bisa banyak manfaatnya, terutama dibuat untuk jenis makanan, baik itu keripik, kemudian tape, dan juga dikolak juga, termasuk bikin misro, bikin comro, itu dibuatnya dari singkong. Nah, untuk itu kita akan mencoba, Bapak Ayat akan pergi ke kebun untuk mengambil ubi daripada singkong tersebut. Ini sudah ada di pelataran di belakang Bapak Ayu ini pesawahan, karena di pedesaan itu identik dengan hamparan sawah untuk mencukupi kebutuhan pokok setiap harinya. Ini alhamdulillah untuk sawah-sawah di belakang sudah mulai tumbuh buah-buah yang baru, walaupun belum semuanya rampak gitu ya untuk semuanya, tapi ini mudah-mudahan di sekitar akhir bulan Ramadan ini sudah bisa panen. Kemungkinan kurang lebih sekitar 1 bulan lagi akan segera panen. Untuk itu kita lanjut saja ke kebun ya, untuk mengambil yaitu ubi daripada singkong. Kita let's go saja, dan Bapak harapkan mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para penonton di mana saja berada yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, berikan rezeki yang banyak, yang cukup, dan juga mudah-mudahan yang mempunyai utang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat petani semuanya, Bapak Oit sudah tiba di lokasi kebun. Ini ada pohon sawitnya masih kecil-kecil, dan juga ini agak sudah mulai tumbuh rumput-rumput gulma ya. Ini baru sebulan kemarin ini ditebang, ini sudah tumbuh kembali, karena ini di musim hujan sangat subur sekali pertumbuhan rumput-rumput ini ya. Baik, kita lanjut mencari ubi ya, singkong. Biasanya sebelah sana yang ada waktu itu, karena ini ditebang mungkin ada bekas sisa batangnya yang kelihatan.
tunggul. Bekas obat kelihatan. Ternyata agak susah nyarinya karena bekas terbang. Karena ini tadinya agak lurus, jadinya agak susah deh. Nah, kita coba untuk buatkan ikatan untuk cabut. Agak susah kalau nggak dikasih tali. Busuk. Ini bekas tikus. Bekas tikus. Angkat, mudah-mudahan ini masih utuh. Ini saja. Apa itu? Ada jengking. Ada jengking. Up, ya. Embongan. Embongan hampir kepegang. Ada jengking. Ya. Nah, ini sengatannya. Ya. Lagi. Ini mah, alhamdulillah. Maaf pak, kalau udah oyot begini untuk menghasilkan apa namanya, ini aja sudah ngos-ngosan ya, lumayan. Oke, alhamdulillah ini walaupun sudah ditebang batangnya ya, ini masih umbinya masih ada. Dan ini sebulan yang lalu sudah ditebang, ini bersihin rumput-rumputnya, tapi ini bekasnya tunggul nak, untuk bahasa Sunda mah atau kalau bahasa Indonesia bapak oyuk apalagi tunggul teh apa itu? Tunggul bekas apa namanya, tebangan ya, yang batangnya ditebang ada sisa tapi itu tunggul. Masih ada ini harus dicuci dulu ini. Sebelum dimasukin ke karung dicuci dulu. Ini baru satu pohon ini. Lumayan ngos-ngosan. Tuh panjang-panjang. Karena ini umurnya udah
tahunan ini. Sudah tahun nggak diambil ini. Nah, ini sebetulnya masih ada tuh harusnya. Sisa tikus nih tapi masih utuh ya. Tuh. Udah layak bisa dinikmatin.
Mas. Udah bisa. Masih ada. Jangan sisakan. Kalau disisakan mubazir. Allah tidak suka dengan orang yang membuat makanan mubazir. Kita makin habisin aja.
tadinya haus sekarang udah terobati dengan minum air kelapa muda. Mudah-mudahan bikin badan sehat. Amin. Aduh. Baiklah sahabat-sahabat tani, juga pemirsa yang menonton video ini, Bapak Yo selanjutnya akan mencoba yaitu mengambil tanaman kunci. Kalau di sini namanya atau di daerah para pemirsa semuanya, nanti ditunjukkan kunci itu yang seperti apa. Tapi sebelum kita mengambil kunci untuk lalapan, ya, kita siapkan itu alat untuk menggalinya. Yang biasanya seharusnya bawa alat, ini kami seadanya saja. Nah, ini boleh dilihat, ini adalah tanaman kunci yang biasa di wilayah sekitar daerah ini orang menggunakannya dengan digunakan sebagai lalaban. Untuk rasa daripada kunci ini agak hangat gitu ya, kalau dimakan agak hangat, mirip-mirip ke rasa jahe, tapi aromanya beda gitu. Ini seperti ini, kita bersihkan dulu. Bagaimana di bagian ini, karena itu masuk semacam akar ya, semacam akar. Yang bagusnya itu yang apa namanya, bentuknya yang agak kuning-kuningan. Mudah-mudahan ini banyak akarnya. Nah, ini. Ada tidak ini? Nah, ini kayaknya ada. Ini harus dibersihkan nanti, dan masih banyak tanahnya. Untuk yang lebih jelas nanti setelah dibersihkan bentuknya seperti apa ya. Masih ada juga ini, kita ngambil secukupnya saja untuk kebutuhan lalapan di rumah. Banyak-banyak biasanya cepat layu ya. Dan rasanya juga enak kalau sudah layu. Seperti ini ya. Ini nanti kita bersihkan karena di sekitar ini ada air yang ngalir. Enaknya di air yang mengalir kita bersihkan. Siapa tidak ini?
Penting asal tanahnya hilang dulu aja. Aduh. Ini sahabat aku semuanya, ini adalah tanaman kunci yang biasanya kalau di kampung Abah itu, di kampung Bapak Oyo, ini suka digunakan untuk lalapan. Kalau sambalnya yang paling cocok adalah sambal goang atau sambal terasi. Boleh coba, rasanya hangat ya jika disantap dengan kemanakan ya itulah. Ini bisa dicoba di sahabat-sahabat semuanya. Kalau para petani mungkin sudah pada tahu ya, tapi kalau mungkin di perkotaan atau di daerah ini mungkin ada yang belum paham. Baik, ini untuk sementara kita bersihkannya hanya menghilangkan tanah saja, nanti dibersihkannya di rumah lagi untuk ditanam. Untuk berbuah pulang ya. Coba perhatikan. Aduh, lumayan nih. Kita balik ke rumah. Alhamdulillah, amin. Sahabat-sahabat Abah semuanya, walaupun sudah mulai ngos-ngosan karena suara adzan juga sudah waktunya asar tiba ya, dan kita juga sudah selesai, yaitu memanen singkong dan juga sedikit ada pisang dan juga lalapan kunci untuk kegiatan di sore hari ini. Mudah-mudahan ini berkah untuk keluarga di rumah ya. Dan untuk proses masaknya, apakah mau dibikin keripik atau mau dibikin tape atau mungkin bahkan dibikin comro ataupun misro, bahkan mungkin bisa dijadikan kolak gitu ya. Ini tergantung Mamah Oyo yang ada di rumah. Itu saja sekian dari Bapak Oyo. Mudah-mudahan pengalaman para petani
di desa ini bisa menghibur dan menginspirasi terutama warga masyarakat di lingkungan kota, karena mungkin di lingkungan kota sudah bukan sudah tetapi masih asing kegiatan para petani. Kalau di desa mungkin ini sudah terbiasa gitu ya. Ini berbagi aja kehidupan di desa seperti ini pasti berbeda dengan di lingkungan kota. Mudah-mudahan ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja mungkin yang bisa Bapak Oyo tampilkan untuk dapat menghibur dan juga menambah inspirasi bagi semua, terutama sahabat-sahabat Bapak Oyo. Itu saja, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.